Surat keterangan penetapan tersangka aktris kontroversial Nikita Mirzani beredar di media sosial. Namun hal ini dibantah keras oleh pihak Polresta Serangkota. Ya, polisi akan menindaklanjuti kebocoran dokumen atas kasus tersebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Kabar penangkapan status tersangka kepada aktris kontroversial Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik di konten Instastory-nya yang dilayangkan oleh seorang pria bernama Dito Mahendra dibantah Polresta Serangkota. Sebelumnya, dalam surat yang beredar di media sosial disebutkan Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Juni 2022. Surat itu telah ditandatangani dan dicap oleh Kasat Reskrim Polresta Serangkota AKP David Adi Kusuma. Wakapolresta Serangkota AKBP Wahyu Imam menegaskan Nikita belum ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya akan menindaklanjuti telah terjadinya kebocoran dokumen atas kasus tersebut dan akan dilakukan langkah penyelidikan dan penyidikan. Saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka sesuai press conference yang kami lakukan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang lalu. Walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut, akan kami lakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut. Tahu apa sih laporan yang disampaikan ke saya? Sebelumnya pada Rabu sore 15 Juni Nikita Mirzani mendatangi Mapolresta Serangkota untuk penuhi panggilan polisi. Pemenuhan panggilan polisi ini dilakukan Nikita Mirzani setelah sebelumnya pada Rabu dini hari rumah Nikita dikepung oleh petugas kepolisian Resor Serangkota karena dianggap mangkir dari beberapa panggilan sehingga diadakan penjemputan paksa. Nikita diperiksa selama 4 jam dan keluar pada pukul 7 Rabu malam. Dalam pemanggilan kali ini, Nikita dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan setelah sempat mangkir dalam pemanggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota pada 14 Juni lalu, aktor laga Iko Uwais bersama kakaknya Firmansyah akhirnya datang memenuhi panggilan pihak penyidik pada Jumat malam. Ya, dalam pemanggilan itu sedikitnya 14 pertanyaan diajukan oleh penyidik kepada Iko Uwais seputar kronologis kejadian atas kasus dugaan penganiayaan. Aktor laga Iko Uwais bersama kakaknya Firmansyah akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota Jumat malam. Sedikitnya 14 pertanyaan diajukan oleh penyidik kepada Iko Uwais seputar kronologis kejadian atas kasus dugaan penganiayaan. Iko Uwais mengatakan kondisi fisiknya saat ini dalam keadaan sehat. Iko Uwais berharap persoalan yang menimpa dirinya dapat segera selesai dan bisa saling berjabat tangan. Alhamdulillah sehat semuanya nggak ada masalah. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan nggak ada perselisihan lagi, dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah yang saya cintai semua. Menurut Kasat Reskrim Kompol Ivan Aditira, selain memeriksa Iko Uwais, kerabat Iko Uwais, Firmansyah juga diperiksa. Kedua terlapor masih berstatus saksi. Akan kami lakukan penelitian, akan kami lakukan analisa untuk mekanisme pemeriksaan selanjutnya. Untuk saudara Iko dan saudara Firmansyah statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara RD. Sebelumnya, aktor laga Iko Uwais dilaporkan seorang bernama Rudi atas kasus dugaan penganiayaan. Menurut keterangan Rahim K selaku kuasa hukum Iko Uwais, sebelumnya Rudi sebagai pelapor terikat perjanjian kerja dengan Iko Uwais sebagai desain interior. Keributan terjadi saat Iko meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan hingga diduga melakukan penganiayaan. Belakangan pihak Iko Uwais justru melaporkan balik Rudi ke Polda Metro Jaya atas perkara yang sama, yakni kasus dugaan melakukan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.